Halo Sobat Budaya, saya Irsad Martias, dosen dan peneliti antropologi dari Universitas Brawijaya. Dalam antropologi infrastruktur, kita mempelajari bahwa teknologi besar seperti jaringan air, jalan raya, atau listrik tidak hanya berbicara tentang teknik, tetapi juga tentang cara manusia mengalami waktu dan janji pembangunan. Susan Lakestar menyebutnya infrastructural inversion, membalik pandangan terhadap infrastruktur. Alih-alih melihatnya hanya saat berfungsi, kita justru belajar bahwa ketika ia gagal, saat pipa kosong, jalan macet, dan proyek berhenti di tengah jalan. Dari titik inilah saya menemukan satu kunci dari masyarakat lokal yang sangat kuat, yaitu mangkrak. Dalam penelitian saya di wilayah Kars Selatan Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, kata ini menjadi kata kunci untuk memahami relasi antara negara, warga, dan pembangunan. Gunung Kidul sering kita dengar sebagai wilayah yang secara alamiah kekeringan, tetapi penelitian saya menunjukkan hal yang berbeda. Bukan alam yang salah, melainkan infrastruktur yang gagal. Mari kita lihat konteksnya. Gunung Kidul adalah kabupaten yang terbentuk dari batuan kapur yang dikenal dengan istilah kars. Air di sini tidak mengalir di permukaan, melainkan di sungai bawah tanah, sebut saja seperti Bribin, Seropan, dan Ngobaran. Untuk mengatasi kekeringan, pemerintah membangun sistem pipa dan pompa sejak era 1980. Gunung Kidul, perusahaan daerah air minum, bertugas menyalurkan air dari sungai bawah tanah menuju reservoir dan kemudian ke permukaan di atas bukit. Di atas kertas, sistem ini sangat menjanjikan, sempurna. Namun di lapangan saya menemukan cerita lain. Banyak pompa yang berhenti berfungsi, pipa-pipa besar membentang di tepi jalan namun kosong. Di beberapa dusun, jaringan pipa bahkan sudah mengeropos termakan usia. Dalam wawancara dengan warga, hampir semua menjelaskan kondisi ini dengan satu kata, mangkrak. Secara bahasa, mangkrak berarti terbengkalai. Namun bagi masyarakat Gunung Kidul, kata ini punya rasa sosial yang dalam. Ia menandai kekecewaan terhadap janji-janji pembangunan yang tak pernah tuntas. Contohnya, salah satu warga berkata, pipa di kampung kami sudah mangkrak lama, air tidak pernah mengalir. Dulu, pompa ini hidup, tapi tiba-tiba mati. Katanya mau diperbaiki, tapi sampai sekarang belum juga. Itu merupakan kutipan-kutipan wawancara saya terhadap warga. Mereka tidak menyalahkan musim kemarau atau tanah kars. Mereka justru menuding infrastruktur yang gagal berfungsi dalam mengatasi kekeringan. Artinya, masalah utama bukan ketiadaan air, tapi ketiadaan perawatan, pendanaan, dan tanggung jawab teknis. Fenomena ini menunjukkan bahwa mangkrak bukan sekedar status proyek, melainkan cara masyarakat membaca kegagalan negara dalam menjamin hak dasar mereka atas air. Dalam literatur antropologi, konsep ini dijelaskan oleh Akhil Gupta dan Brian Larkin, bahwa infrastruktur selalu menjanjikan masa depan atau a future perfect, yang seolah sudah pasti akan datang. Namun, di banyak tempat, masa depan itu justru berhenti di tengah jalan. Itulah yang disebut dengan suspension, pembangunan yang menggantung, tertunda tanpa kepastian. Di Gunung Kidul, mangkrak adalah versi lokal dari suspension. Bedanya, ia bukan istilah akademik, tapi kata hidup yang digunakan warga untuk menandai rasa kecewa terhadap proyek air yang tak kunjung selesai. Waktu pembangunan di sini terasa terbelah. Ada masa lalu penuh janji, masa kini yang macet, dan masa depan yang kabur. Inilah yang disebut dengan disjunctive temporality, waktu yang tidak mengalir linear, tetapi terpecah-pecah oleh kegagalan infrastruktur. Salah satu contoh, di salah satu desa saya bertemu warga lokal bernama Budi. Ia menunjuk ke bangunan beton di atas bukit, sebuah stasiun pompa yang sudah lama tidak berfungsi. Dulu, kalau mesin itu berbunyi, kami senang. Artinya air sedang naik. Tapi sejak tahun 2010 berhenti, tidak ada penjelasan. Keluhnya, di Ngawen, Ibu Wati menggunakan pipa kosong. Pipa kosong hanya digunakan sebagai tempat menjemur pakaian. Airnya tidak mengalir, tapi pipanya panas kalau siang. Cepat kering kalau buat jemuran.
katanya sambil tertawa getir. Bagi warga, pipa yang tidak berfungsi bukan sekedar benda mati. Ia menjadi monumen janji kosong, pengingat bahwa negara pernah datang, berjanji, lalu pergi. Dari sudut pandang politik, mangkrak justru membuka ruang baru bagi warga untuk bersuara. Pertanyaan sederhana seperti, kapan air mengalir? Kata-kata ini berubah menjadi klaim kewargaan, hak atas layanan publik, hak atas hidup yang layak. Namun jawabannya mereka terima seringkali sama. Nanti, kapan-kapan, kalau sudah ada anggaran. Kalimat sederhana ini mengubah waktu menjadi kekuasaan, menunda janji tanpa harus menolak secara langsung. Dalam situasi ini, menunggu bukan pasif, tetapi dia menjadi aktif sebagai tindakan politik. Sebagaimana apa yang ditulis di Carlo, waiting is not passive. Menunggu adalah cara untuk menegosiasikan janji-janji negara. Melalui penelitian ini, saya menyimpulkan kekeringan di Gunung Kidul bukan disebabkan oleh alam, tetapi oleh kegagalan infrastruktur yang dibiarkan mangkrak. Pipa-pipa kosong, pompa rusak, reservoir air bukan hanya masalah teknis, melainkan simbol sosial tentang bagaimana janji pembangunan bisa berhenti di tengah jalan. Mangkrak mengajarkan kita bahwa infrastruktur tidak pernah netral. Ia menyimpan sejarah politik, rasa kecewa, dan juga harapan. Ia menghubungkan bukan hanya air dengan manusia, tetapi juga negara dengan warganya. Saya Irsad Martias, terima kasih telah mengikuti kuliah singkat ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.